Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah berjumpa lagi di hari Kamis di tanggal 30 Juli 2020 ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat teman-teman. Nikmat dari kita terbangun dari tidur sampai nikmat yang Allah berikan sampai kita terlelap tidur kembali. Semoga lisan kita teman-teman, semoga mulut kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengucap kalimat syukur dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam teman-teman semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan agama Islam dalam hidup kita. Semoga Allah menjaga iman kita, semoga Allah senantiasa menjaga Islam kita sehingga Allah nanti wafatkan kita dalam kondisi memegang iman dan juga sebagai seorang muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita ada di penghujung bulan Juli. Insya Allah nanti Pak Jazuli akan menyampaikan morning talk yang erat kaitannya dengan ibadah yang akan kita lakukan besok di tanggal 31 Juli 2020. Ada yang tahu besok kita merayakan hari apa teman-teman? Ayo, hari apa? Silahkan dijawab masing-masing ya. Insya Allah besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, salah satu hari raya besar dalam agama Islam. Nah, teman-teman, morning talk pagi hari ini Pak Jazuli akan bercerita tentang Hari Raya Idul Adha, terutama ibadah kurban. Nah, teman-teman, yang harus diketahui, ternyata ibadah kurban itu tidak hanya kita lakukan saat ini saja, tapi sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Adam sudah melakukan ibadah kurban, begitu juga nabi-nabi setelahnya. Nah, Pak Jazuli akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat masyhur, sangat terkenal, yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, yaitu terkait kisah Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Sebelum kalian mendengar kisah yang nanti Pak Jazuli sampaikan, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim, dari istrinya Siti Hajar. Jadi ibu dari Nabi Ismail bernama Siti Hajar, teman-teman. Nah, banyak sekali kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Semoga kita bisa belajar dari kisah-kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, nanti Pak Jazuli akan mengisahkan, menyampaikan cerita. Nah, teman-teman dilihat, disimak ya, dan didengarkan dengan seksama. Semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang kita dengar dan juga kita saksikan. Oke ya teman-teman ya. Selamat melihat, selamat menonton kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah,
Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Gimana teman-teman? Kisahnya seru kan? Menarik kan? Namun tidak hanya seru dan menarik, kisah yang Pak Jazuli putar tadi, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil teman-teman. Kisah antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, tentang pengorbanan Nabi Ismail untuk dikorbankan kepada Allah. Dari kisah tersebut kita bisa belajar teman-teman, bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang sebuah ketaatan, tentang sebuah kecintaan. Ternyata rasa cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Dari Nabi Ismail kita bisa belajar tentang sebuah ketaatan. Walaupun dia ingin dikorbankan, tapi Nabi Ismail ikhlas mendengar keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh ayahnya. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi Ismail menunjukkan bahwa dia sangat taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga teman-teman, harapannya kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang ketaatan kita dan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga teman-teman bisa menambah keimanan, menambah ketaatan kita dalam beribadah. Ayo kita motivasi bareng-bareng diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun ingat teman-teman, harus disertai dengan hati yang ikhlas, hati yang murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman, kisah yang bisa Pak Jazuli sampaikan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya. Selamat berlibur, selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa besok kalian sholat Idul Adha bersama ayah dan bunda kalian. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.